tolabul ilmu malam ini insyaallah taala, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga keluarga di rumah. Insyaallah mudah-mudahan kita masih terus istiqomah, Allah beri istiqomah kita dalam mengikuti kajian ini yang insyaallah akan kita lakukan rutin ba'da maghrib tiap hari Jumat. Hari ini insyaallah akan dibahas masuk ke pertemuan kedua. Materinya 10 kaidah pensucian jiwa. Kita sudah masuk kaidah pertama. 2 minggu lalu itu sudah masuk mukadimah. Hari ini insya Allah kaidah pertama mengenai tauhid adalah pokok penyucian jiwa. Beberapa informasi yang perlu sampaikan juga, nanti materi akan disampaikan sampai dengan mungkin waktu Isya. Kita jeda dulu untuk azan Isya, mendengarkan azan Isya. Setelah itu kita lanjutkan kajiannya sampai dengan maksimal 7:30. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin azakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada via online atau via Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan kepada diri kita ketika kita menuntut ilmu syar'i. Tidak lain tidak bukan untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, mengangkat kebodohan juga pada orang lain, terutama yang di bawah kewajiban kita, yaitu keluarga kita, anak dan istri kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapati tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu tersebut insyaallah ta'ala bisa bermanfaat di dunia dan juga nanti di akhirat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tentang Kutaib, kitab kecil karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala wa ra'ahuma, yaitu tentang 10 qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. 10 kaidah dalam apa? Penyucian jiwa. Sebagaimana sudah kita bahas tentang masalah muqaddimah, bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu mensucikan jiwanya. Bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu berusaha membersihkan hatinya. Sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan sumpah terbanyak di dalam Al-Quran, itu di dalam surah Asy-Syams dengan 11 sumpah. Jawabul qasamnya, itu jawab sumpahnya tentang masalah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman kan, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah mengiringinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah tampak, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila telah menutupi menyelimutinya, was samai wa ma banaha, demi langit dan demi pembangunannya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi jiwa dan juga demi penyempurnaannya.
jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Azza wa Jalla mengatakan kami telah ilhamkan, kami telah berikan nih mana jalan kefajiran dan mana jalan ketakwaan, mana jalan keburukan ke neraka, mana jalan ke surga Allah, kebaikan. Jawabul qasamnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukses, berhasil, bahagia orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Bayangkan 11 sumpah. Satu sumpah saja, kata para ulama tafsir, setelah kalimat sumpah itu pasti ada sesuatu yang sangat teramat penting yang Allah ingin kabarkan kepada manusia. Ini 11 sumpah, bayangkan. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran banyak bersumpah atas nama sebagian makhluknya. Wal 'asr, dan lain sebagainya. Di sini 11 sumpah, bayangkan. Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama sebagian makhluknya 11 sumpah. Jawabul qasamnya, jawab sumpahnya tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, bahagia, sukses, berhasil orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Allahu Akbar. Begitu pentingnya luar biasa tentang masalah apa? Tazkiyatun nafs, ikhwan. Karena itu para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, selalu memesankan, selalu berusaha untuk selalu setiap muslim dan muslimah memperhatikan hatinya. Karena ilmu sehebat apapun ikhwan yang kita dapatkan, kalau ternyata ilmu tersebut kita tidak barengi dengan hati yang bersih, maka ilmu tersebut gak bermanfaat nanti ikhwan. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, perkataan Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah taala, al-ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu itu ibarat permata yang indah, permata yang mulia, dan permata itu tidak akan pernah cocok, nggak akan pernah pas kecuali di tempat yang indah pula. Allahu Akbar. Ketika ilmu kita ingin bermanfaat dunia akhirat, maka hati kita harus beresin dulu, bersihin dulu nih, ikhwan. Baru ilmu qala Allah wa qala Rasul akan masuk dan akan berbuah dengan amal saleh insyaallah dan ilmu yang bermanfaat. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas kaidah yang pertama, ikhwan. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Qala al-musannif hafizahullah, berkata penulis, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga beliau, al-qaidatul ula, kaidah pertama, at-tauhidu aslun ma tuzakku bihin nufus. Tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa. Ini yang pertama, lihat. Pertama, bayangkan loh, subhanallahilazim. Penulis memasukkan tauhid adalah kunci pokok, asal, kaidah, asas dari penyucian jiwa, dari tazkiyatun nufus. Jadi mau kita pakai cara seperti apapun ya ikhwan, tapi kalau tauhid orang itu rusak, selesai sudah. Selesai sudah ikhwan. Makanya sebagaimana kita tahu bersama, inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allah azza wa jalla. Khalaqana Allah azza wa jalla. Sesungguhnya tauhid adalah puncak atau tujuan inti Allah Azza wa Jalla ciptakan kita nih manusia, bahkan manusia dan jin, subhanallah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Jadi kita diciptakan di atas muka bumi ini bukan untuk berfoya-foya dengan dunia, ya kawan. Kita diciptakan di atas muka bumi ini bukan untuk ngejar dunia luar biasa lupa dengan akhirat, tidak. Kita diciptakan di atas muka bumi ini bukan untuk ngumpulin harta sebanyak-banyaknya sehingga ketika udah dapat semua tenang, salah. Kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah, yaitu penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba tidak beribadah kepada Allah, berarti tujuan inti diciptakan dirinya itu gagal. Gagal jelas, subhanallahilazim. Makanya kalau kita perhatikan ya, seluruh nabi dan rasul tidak terkecuali dari 124.000 nabi. 124.000 nabi. 313 rasul, riwayat lain mengatakan 315 rasul. Semua inti dakwahnya tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syariatnya berbeda-beda, betul.
Syariat Nabi Musa dengan Nabi Daud beda. Syariat Nabi Isa dengan Nabi Muhammad beda. Syariat Nabi Adam dengan Nabi Nuh beda. Dan lain sebagainya. Syariatnya berbeda-beda, tapi akidahnya sama, tauhidullah. Inti dakwanya sama, tauhidullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. Surah 16 ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah. Fi kulli ummah, bayangkan. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Lihat, setiap umat, nakirah di situ bentuknya. Umum, setiap umat itu. Ada rasulnya, rasulan kata Allah. Ada utusan Allah Azza wa Jalla di situ. Apa tugas utusan Allah tersebut? Apa tugas Nabi dan Rasul Allah tersebut? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah Rasul tersebut atau Nabi tersebut menyeru kepada umatnya, hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Menjauhi taghut. Bayangkan, subhanallah. Ini saking luar biasanya seluruh Nabi dan Rasul, ya kan. 124.000 Nabi dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Hakim, Imam Ahmad dan lain sebagainya. 124.000 Nabi, 313 atau 315 Rasul, semua inti dakwahnya Nabi tersebut sama. Itu apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syariat yang berbeda-beda, tak masalah hal tersebut. Lihat, subhanallah. Saking pentingnya tak masalah apa? Tauhid. Karena itu para ulama mengatakan at-tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lid-dukhuli fi dinil Islam. Karena itu tauhid ini, kata para ulama, di antara penulis juga mengatakan bahwa tauhid ini kewajiban pertama. Awwalu ma yajibu 'alal insan. Kewajiban pertama bagi setiap manusia yang harus dilaksanakan agar masuk ke dalam Islam. Agar masuk ke dalam Islam. Sebagaimana kita tahu bersama, rukun Islam ada 5, betul ya? Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Kalau orang melakukan 4 hal, salat, puasa, zakat, haji dia lakukan, misal nih. Tapi dia tidak bersyahadat, nggak ada manfaatnya sama sekali, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kalau dia nggak mengakukan apa? Tidak bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengakui bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi hanya Allah, dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, sama sekali nggak bermanfaat tuh salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan lain sebagainya. Kalau tauhidnya rusak, subhanallah. Sebagaimana salat kita tidak akan pernah sah kalau ternyata wudhu kita batal atau wudhu kita nggak sah, kan gitu. Sama seperti itu. Amal perbuatan kita ini tidak akan pernah sah kecuali tauhid kita beres. Kecuali tauhid kita apa? Beres. Kan itu para ulama mengatakan sampai kewajiban pertama yang harus dilaksanakan. Kewajiban pertama, awal, yang harus dilaksanakan manusia agar masuk ke dalam Islam. Agar masuk ke dalam Islam. وكذلك هو أول ما يجب على الداعية إلى الله تعالى عز وجل أن يعلمه للناس. Dan tauhid pula, kata penulis mengatakan, tauhid pula adalah kewajiban pertama seorang dai yang harus disampaikan kepada manusia, yang harus diajarkan kepada manusia. Dai itu yang harus pertama diajarkan kepada manusia adalah masalah tauhid. Adalah masalah apa? Tauhid Allah. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang mulia, ulama besar di kalangan sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman, maka Rasul SAW mengatakan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ini ahli kitab. Ahli kitab berarti mereka punya ilmu. Mereka dikasih kitab, walaupun mereka rubah kitab mereka, kan gitu. Faliyakun, ayat ini mengatakan, faliyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullahi ta'ala. Maka jadikan yang paling pertama engkau dakwahkan kepada mereka, maka engkau ajak mereka untuk mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tauhid, Allahu Akbar, subhanallah. Dan dari sini kata para ulama, ada hikmah besar. Nah, ini penting, luar biasa. Ada hikmah besar. Kenapa kok tauhid ini yang paling pertama yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Disebutkan oleh para ulama, la syakka anna awjaba anwa' tazkiyah at-tazkiyah bit-tauhid. Disebutkan oleh para ulama, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya kewajiban yang paling wajib dari macam-macam dan jenis tazkiyah
Dari macam-macam jenis penyucian jiwa. Jadi penyucian jiwa ini ternyata bisa macam-macam kita lakukan. Banyak cara untuk menjadikan hati kita ini suci, bersih maksudnya. Tapi yang paling wajib disebutkan oleh sebentar. Qadarullah. Afwan, ada selingan tadi. Saya ulang, la syakka anna awjab anwa' tazkiyatu bitauhid. Tidak diragukan lagi kewajiban yang paling pertama dari berbagai bentuk mentazkiyah atau mensucikan hati, itu yang pertama at-tazkiyah bitauhid, mensucikan hati kita dengan tauhid. Membersihkan hati kita dengan tauhidullah azza wajalla. Subhanallah. Allah azza wajalla mengatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-28. Surah ke-9 At-Taubah ayat ke-28. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Saya mau tanya, najis ini maksudnya najis apa? Apakah kalau kita pegang orang non-muslim misalnya, berarti kita kena najis gitu, apa gimana? Nah, fadhal. Bisa jawab? Masya Allah, udah tawadhu semua nih, Masya Allah. Para ulama mengatakan, enggak Ustaz, kita pegang istri yang halo? enggak najis Ustaz, kita pegang istri yang ahli kitab kan boleh. Oh, Masya Allah, itu kalau istri, kalau bukan istri gimana Pak? Haram Ustaz. Wa hadhihi najasa laisa najasatun ainiyah, kata para ulama. Najis di sini bukan najis secara aini, maksudnya bukan najis secara hakiki. Kita megang najis berarti kan tidak. Tapi najis ini najis ma'nawi, kata para ulama. Apa maksudnya najis ma'nawi? Keyakinan mereka, akidah mereka yang ada dalam hati mereka itu yang najis. Dia perhatikan subhanallah. Berarti dalam mana? Dalam hatinya, betul ya? Dalam hatinya. Ketika seorang manusia dalam hatinya tidak mentauhidkan Allah, nggak mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah, hatinya pasti najis. Ini Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim jelas, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kata para ulama di sini. Hikmah yang besar luar biasa. Ketika seorang musyrik, sebersih apapun dia, sebaik apapun dia, bahkan amal apapun yang dilakukan, tapi kalau dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak menyembah hanya kepada Allah, dia menyembah juga kepada selain Allah, maka hatinya pasti kotor. Maka hatinya pasti masuk dalam ayat ini, najasun secara maknawi. Keyakinannya najis. Akidah yang dia kerjakan itu ketika dia mensyirikkan Allah, menduakan Allah, itu yang namanya apa? Najis, subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Maka di sini, ikhwan, bagaimana luar biasanya tentang masalah tauhid ini, ikhwan. Contoh lain dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu bersama Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bahkan bapaknya tauhid. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Hanya dua makhluk di jagat raya ini yang punya gelar ini nih, atau dapat gelar ini dari Allah. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kesayangan Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua makhluk saja. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah As-Saffat ayat ke-84. Di dalam surah As-Saffat ayat ke-84 menyebutkan tentang Nabi Ibrahim nih, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika dia nih Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Tuhannya dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Allah Azza wa Jalla menyebut Nabi Ibrahim apa? Qalbun salim. Dengan hati yang bersih. Disebutkan
oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim minasyirki wasyubh wasyahwah al-mani'a min tasawwuril haqq wal 'amalu bihi." Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan qalbun salim, dengan hati yang suci. Maksudnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, yaitu bersih dari segala macam kesyirikan. Ya, yang pertama disebut apa? Kesyirikan. Bersih dari segala macam kesyirikan. Bersih dari segala macam syubhat. Bersih dari segala macam syahwat yang buruk. Yang itu semua tidak lain tidak bukan akan menghalanginya dari mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Allahu Akbar. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di tentang masalah ini. Maka Syekh Sa'di juga mengatakan, kalau idza kana qalbul 'abdi saliman, salima min kulli syarr. Maka apabila hati seorang hamba itu selamat, bagus, bersih, maka hati tersebut akan terhindar dari segala macam keburukan. Dan sebaliknya, ومن غش الخلق وحسدهم غير ذلك من مساواة الأخلاق ولهذا نص الخلق في الله وبدأ بأيد وقومه. Subhanallah. Sebaliknya, hati tersebut akan ketika tidak selamat dari bentuk keburukan-keburukan, maka hati tersebut akan tertipu dari daya manusia, tidak akan selamat dari hasad, dari akhlak tercela dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Di sini disebutkan Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan ketika datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Kesyirikan, syubhat, dan syahwat. Ini 3, perhatikan subhanallah. Yang pertama apa? Syirik, kesyirikan. Para ulama juga mengatakan wa min wasaili tazkiyatin nufus tauhidullah taala. Di antara cara untuk mensucikan jiwa, bahkan cara yang paling ampuh adalah tauhidullah azza wa jalla. Wattiba'i kitabuhu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal i'tisamu bihima, berpegang kepada keduanya, itu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, wa tahqiqu ma'ani asma'il husna, kemudian merealisasikan tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang Maha Indah, dan menjauhi sifat-sifat yang bisa menjadikan murka Allah Azza wa Jalla datang kepadanya. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Itu tentang masalah apa? Tauhidullah. Tauhidullah. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi dalam surah yang lain. Dalam ayat insyaallah taala sebagian kita hafal insyaallah. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 257. Surah Al-Baqarah ayat 257. 295 apa? Ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Akhir ayat. Allah Azza wa Jalla menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Menjaga, pelindungan gitu. Nah, Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka nih, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan menuju apa? Menuju cahaya. Dan orang-orang kafir dan juga aulia mereka tuh, pembantu mereka dan lain sebagainya. Auliya'uhum at-taghut kata Allah. Yaitu pembantu-pembantu mereka dari taghut tersebut, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Kebalikan berarti, betul ya? Kalau Allah Azza wa Jalla mengeluarkan manusia yang hati, mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya, tapi syaitan, taghut, dan juga keronco-keronconya itu semua tuh mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Yang diantara pasti hati masalah ini, ikhwan, subhanallah. Pasti hati jelas. Karena itu kalau kita perhatikan, ikhwan, kita buka mushaf dari awal nih, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, buka, kita akan temukan perintah pertama dalam Al-Quran adalah mentauhidkan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 tuh. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, apa kata Allah? U'budu rabbakum. Sembahlah Allah Azza wa Jalla, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat 21. Perintah pertama dalam Al-Quran. Kalau kita buka mushaf dari awal ya. Bukan perintah pertama yang turun. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita buka dari Al-Quran dari depan, maka kita akan temukan perintah pertama dalam Al-Quran mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
Dan kita akan temukan larangan pertama dalam Al-Quran ayat ke-22-nya. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah dan kalian mengetahui. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Jangan kalian berbuat apa? Jangan kalian berbuat kesyirikan. Subhanallahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا أَنَّ هَذِهِ الْأَنْدَادِ وهذه الأصنام هي المعبودات إنما هي معبودات الزائفة والإله الحق والله تبارك وتعالى. Itu semua adalah anda tandingan-tandingan, asnam, patung-patung, itu semua ma'budat, sesembahan-sesembahan manusia yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu pasti apa? Binasa semuanya, karena satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tauhid ini, ikhwan, kalau kita bisa ambil kesimpulan yang sangat luar biasa mudahnya. Ketika orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mentahqiqut tauhid, benar-benar tahqiq. Tahqiq itu bahasa Indonesianya apa? Realisasi ini. Merealisasikan benar-benar tauhid dalam kehidupannya. Mengamalkan tauhid benar-benar dalam kehidupannya, pasti hatinya bersih. Pasti, ikhwan. Karena orang yang mentauhidkan Allah tidak akan pernah mungkin menundukkan kepalanya kepada selain Allah. Nggak akan pernah mungkin mensujudkan kepalanya kepada selain Allah. Nggak akan pernah mungkin dia ibadah karena riya, sum'ah, ujub. Nggak mungkin. Karena dipenuhi dengan tauhid. Hati yang sudah dipenuhi dengan tauhid, nggak mungkin insya Allah ta'ala kesyirikan masuk di dalamnya. Kan gitu. Berbeda sebaliknya, hati dipenuhi dengan kesyirikan, syubhat, syahwat, gampang luar biasa. Keburukan-keburukan masuk ke dalam hati tersebut. Dan dengan hal tersebut, ketika seseorang benar-benar selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah ta'ala hatinya akan selalu bersih. Hatinya akan selalu bersih. Karena itu tauhid adalah pelajaran pertama yang harus diajarkan para da'i kepada umatnya. Dan di antara pelajaran yang pertama yang harus diajarkan seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, kan gitu. Seorang kepala keluarga kepada istrinya. Harus yang paling pertama diajarkan ini, subhanallah. Selalu apa? Mentauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Selalu mentauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Terus tuh nasihati keluarga kita masalah itu, karena berat ya kan ketika orang melakukan kesyirikan ini. Nauzubillah min dzalik. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Nasallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nah, banyak orang menggampangkan tentang masalah kesyirikan ini zaman sekarang, padahal ternyata kesyirikan ini merajalela luar biasa. Kalau antum ke Masjid Nabawi, ikhwan, antum ke perpustakaan maktabah Masjid Nabawi, ada tulisan Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah ta'ala, ada tesis beliau. Al-inhirafat wasyirkiyat fi biladi Indonesia. Kurang lebih seperti itu judul tesisnya. Kesyirikan-kesyirikan yang terjadi atau kesyirikan-kesyirikan yang ada di negara Indonesia. Jadi beliau ngeliling, ikhwan, dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua beliau ngeliling luar biasa, subhanallah. 500 halaman lebih segini tebal ini. Ditaruh di Masjid Nabawi, dicetak oleh kerajaan Saudi Arabia, kemudian ditaruh di Masjid Nabawi. Itu tesisnya Ustaz Abdullah Zain tuh, Masya Allah. 500 halaman lebih, coba untuk bayangkan. 500 halaman tebal segini. Dari Aceh sampai Papua, kesyirikan di tanah air kita. Allahu Akbar, subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur kepada negeri kita. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan bersihkan hati-hati hamba-hambanya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan pemimpin yang benar. Kan gitu, subhanallah. Kalau ternyata tauhidnya aja nggak beres. Dan lain sebagainya. Karena tauhid ini pasti akan nyambung kepada semua elemen dalam kehidupan kita, ya kawan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat, surah 41, ayat ke-6 dan ke-7. Surah Fussilat, surah 41, ayat ke-6 dan ke-7. Allah Azza wa Jalla mengancam dalam ayat ini nih, orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan iman, maka siap-siaplah mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, na'udzubillah, di hari kiamat nanti. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin. Dan celakalah orang-orang musyrik. Siapa itu? Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah dan mereka ingkar, mereka kufur akan adanya kehidupan hari akhirat. Lihat, perhatikan kata-kata az-zakah di situ.
Wa wailul lil musyrikin. Kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik. Wail ini bisa diartikan celaka, bisa diartikan wadin fi jahannam, lembah di api neraka jahannam. Wail. Kecelakaan atau lembah di api neraka jahannam bagi orang-orang musyrik. Siapa itu? Alladzina la yu'tuna zakah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah. Apa itu az-zakah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan alladzina la yashhaduna an la ilaha illallah. Maksudnya kata Ibnu Abbas, tafsiran Ibnu Abbas yang pertama nih, itu orang-orang yang tidak bersaksi tentang tauhidullah. Itu apa? Orang-orang yang tidak bersaksi bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Berarti dia melakukan kesyirikan. Dia menyekutukan Allah dengan selain Allah, kan gitu. Ini yang pertama kata Ibnu Abbas. Mereka adalah orang-orang yang pasti celaka, pasti binasa, pasti mendapatkan wadin fi jahannam tersebut, lembah di api neraka jahannam tersebut. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mengesahkan Allah, bahkan mereka menyekutukan Allah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, beliau menafsirkan wahiyat tauhid, az-zakah dalam ayat ini adalah wahiyat tauhid wal iman. Itu adalah tauhid dan iman. Itu adalah apa? Tauhid. Kecelakaanlah atau lembah di api neraka jahannam bagi orang-orang musyrik. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dan orang-orang yang tidak ada keimanan dalam hati mereka. Alladzi bihi yuzaqqal qalb fa innahu yatadamman nafi ilahiyyah ma siwa al-haq min al-qalbi wa itsbati ilahiyyatil haq fil qalb wa huwa haqiqatu la ilaha illallah. Yaitu az-zakah dalam ayat tersebut adalah tauhid dan apa? Tauhid dan iman. Yang dengannya jiwa akan menjadi bersih. Ini syahid bahasan kita nih. Yang dengannya itu dengan apa? Dengan tauhid dan keimanan, maka jiwa akan menjadi bersih, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tauhid mengandung makna menafikan hak uluhiyah dari selain Allah Azza wa Jalla di dalam hati dan menetapkan hak uluhiyah hanya kepada Allah dalam hatinya. Maka inilah hakikat kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan inilah pokok yang dapat menyucikan jiwa. Wa hadza aslun ma tuzakku bihil qulub. Ini adalah pokok yang dapat menyucikan jiwa manusia. Allahu akbar, subhanallah. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ini murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qala aktsarul mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum, dan kebanyakan ahli tafsir menafsirkan tadi itu, berkata dari golongan para ulama salaf dan yang setelahnya, wahiyat tauhid, az-zakah wahiyat tauhid. Az-zakah dalam ayat tersebut dalam surah Fussilat tadi ayat ke-6 adalah at-tauhid. Itu adalah tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wal iman alladzi bihi yuzaqqal qalb. Nah, ini syahid bahasan kita. Itu adalah tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah dan keimanan yang dengannya hati akan menjadi bersih. Yang dengannya hati akan menjadi apa? Menjadi bersih. Wa huwa aslun kullu zakah wa nama, dan tauhid adalah sumber dari segala pertambahan dan peningkatan kebaikan. Subhanallahil. Maka sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian dan pembersihan jiwa, berarti sebaliknya. Kesyirikan adalah sumber keburukan dan kotoran bagi hati manusia. Baliknya kan lawan dari tauhid apa? Syirik. Lawan dari sunnah bid'ah. Lawan dari ketaatan maksiat, durhaka. Lawan dari dosa pahala, kan gitu. Lawan dari surga neraka, kan gitu. Tawazun. Nah, para ulama mengatakan sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian jiwa, berarti sebaliknya, kesyirikan itu adalah sumber keburukan yang mengotori dan merusak jiwa manusia. Allahu Akbar. Pantaslah ketika Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kata Allah Azza wa Jalla subhanahu. Kenapa? Karena kesyirikan ini adalah pokok yang dapat mengotori dan merusak hati atau jiwa manusia. Allahu Akbar. Bahkan bukan cuma itu, merusak seluruh amalan. Ketika dia melakukan syirik besar, ya, syirkun akbar, dia melakukan syirik besar, merusak, hancur seluruh amalan kita tuh. Na'udzubillah, nasallallahu salamatul afiyah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Kita break dulu. Kita dengarkan azan dulu.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit materinya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab insyaallah taala. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian jiwa, sumber penyucian jiwa, maka sebaliknya berarti kesyirikan berarti sumber dari segala keburukan yang dapat mengotori dan merusak jiwa manusia. Bahkan bukan cuma itu, kesyirikan akan menghancurkan seluruh amal-amalan kita ketika kita berbuat syirkun akbar. Ketika kita berbuat syirik besar, hancur seluruh amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39, ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, yaitu kepadamu ya Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, bayangkan. Dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hapus seluruh amalmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan pernah mungkin berbuat kesyirikan, ya kan? Betul nggak? Begitu juga para nabi dan rasul selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan pernah mungkin berbuat kesyirikan. Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan tegasnya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, jika kalian berbuat syirik, hapus seluruh amal kalian, hancur. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, bayangkan, na'udzubillah min dzalik. Jika kalian berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, maka niscaya akan hapus seluruh amal kalian. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti lam di situ lam taukid, nun di situ nun taukid, bayangkan ada dua huruf takkid dalam ayat ini, dan pasti kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahu akbar. Ditambah lagi lebih parah lagi kalau orang ternyata berbuat kesyirikan ini dan dosa kesyirikan ini dibawa mati oleh dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 48.
Surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni selain dosa yang tingkatnya lebih rendah dari kesyirikan tersebut. Maksudnya apa sini? Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa kemudian orang yang berbuat dosa syirik di dunia sudah pasti neraka? Bukan itu maksudnya. Orang yang berbuat dosa kesyirikan mati membawa dosa syirik dan tidak sempat bertaubat dari dosa kesyirikan itu, maka dia pasti penghuni neraka. Na'udzubillah, syirik besar ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Orang yang mati membawa dosa syirik tersebut dan tidak sempat bertobat dari dosa kesyirikan tersebut, maka orang ini khalidina fiha, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi Allahu akbar. Ini yang sangat luar biasa mengerikan tentang masalah ini, ikhwan. Berarti ketika orang mati bawa dosa syirik nih, ikhwan, Allah Azza wa Jalla tidak akan ampuni dosanya. Perhatikan ini. Berarti tempatnya di mana? Neraka Allah jelas. Allah Azza wa Jalla sampai haramkan surga. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 72 kan? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan nih, maka sungguh Allah akan haramkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Tempatnya adalah apa? Neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim tersebut seorang penolong pun. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Dan apa? Khuturat, bahaya-bahaya dari kesyirikan ini bukan satu dua, ikhwan, luar biasa banyak. Na'udzubillah min dzalik. Maka sudah sempatnya lah bagi seorang muslim dan muslimah, apalagi bagi seorang dai, untuk memperingatkan umat tentang bahaya kesyirikan. Tentang bahaya kesyirikan luar biasa. Dan ketika seorang dai menyampaikan bahaya kesyirikan, dai itu menyampaikan tentang pentingnya tauhid, pasti ada godaannya, ikhwan. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah, subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW ilmunya luar biasa, tidak pernah kita ragukan. Akhlaknya luar biasa, subhanallah, nggak ada pernah meragukannya. Allah Azza wa Jalla sampai puji akhlak beliau dalam Al-Quran kan gitu. Tapi ketika beliau mendakwahkan dakwah tauhid, orang-orang kafir Quraisy yang tadinya tahu bagaimana sifat dan karakteristik Nabi Muhammad SAW nolak, nggak mau. Tidak mau beriman kecuali sedikit dari mereka kan gitu, subhanallah. Sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan lain sebagainya. Jadi kisah orang yang luar biasa panjang. Ala kulli hal, subhanallah. Bagaimana bahaya-bahaya tentang kesyirikan ini luar biasa. Makanya kewajiban bagi seorang dai untuk menyampaikan kepada umat bahaya kesyirikan, pentingnya tauhid, ajarkan umat tentang tauhid dan tauhid luar biasa. Dan orang-orang yang benar-benar ihtimam, benar-benar terkiz, benar-benar memperhatikan, titik fokuskan masalah tauhid ini, bukan kemudian tidak ngajarin yang lain, ngajarkan nilai sirah, ngajarin fikih, ngajarin kan gitu. Tapi yang paling utama dan yang paling afdal tidak lain tidak bukan tauhid, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa bagaimana dakwahnya kepada mengajak umat kepada tauhid dan bagaimana peperangannya kepada kesyirikan. Dia harus sampaikan walaupun umat itu nggak suka dan lain sebagainya, itu sunnatullah. Nabi SAW saja mau dibunuh. Para nabi dan rasul begitu juga, subhanallah. Apalagi kita manusia biasa, subhanallah. Maka jangan kemudian Jangan kemudian mundur hanya karena hanya karena ejekan manusia dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakallah. Dan yang terakhir, jika seorang hamba memurnikan tauhid, kata para ulama, maka akan terwujud kesucian pada jiwa dirinya, kesucian yang sempurna. Kebersihan tanah, kebersihan yang sempurna. Dan ketika hatinya sudah bersih, Allah Azza wa Jalla akan jaga hamba ini. Ini yang luar biasa nih, kawan. Ihfazillah yahfazka, kan. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah di sini Jagalah batas-batasan Allah, jagalah perintah dan larangan Allah, kan gitu. Dan lain sebagainya.
Ingatkan dulu. Jagalah batas-batasan Allah, jagalah larangan Allah, jagalah perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Orang yang bisa menjaga seperti ini, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan selalu berikan rasa aman dan hidayah kepada diri. Allah pasti akan berikan rasa aman dan hidayah kepada diri. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 82. Surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman dalam ayat ini kesyirikan. Iman mereka murni. Iman mereka tidak campurkan dengan kesyirikan. Kenapa? Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar. Aman dan petunjuk. Dua hal yang pasti kita butuhkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, kawan. Rasa aman yang mungkin sedikit rasa aman sekarang sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla kan gitu. Dan petunjuk hidayah. Hidayah yang setiap hari harus kita minta, bahkan setiap saat harus kita minta kepada Allah. Terlebih lagi ketika kita merenggut sakaratul maut nantinya, apakah hidayah itu masih ada kepada diri kita atau tidak? Apakah hidayah taufik itu tetap ada dalam hati kita atau tidak? Dan itu bisa didapatkan ketika orang itu benar-benar memurnikan tauhid dengan semurni-murninya. Merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, mengamalkan tauhid, tahu konsekuensi-konsekuensinya, dan benar-benar diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu tauhid tidak lain tidak bukan adalah pokok dari penyucian jiwa. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan di antara rasa aman dan hidayah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin ada yang bertanya. Silakan, ikhwan, akhwat, dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan yang tadi sudah disampaikan Ustaz. Masya Allah. Sudah pada tanya Ustaz. Sudah pada muwahhid kayaknya Insya Allah ini. Ustaz ada ini dulu Ustaz, ada dari akhwat menanyakan Ustaz. Silakan Ustaz. Doa yang bunyinya sebentar Ustaz. Doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima ala a'lam. Apakah saat kita membaca doa ini dan suatu saat tergelincir dalam dosa syirik yang tidak kita ketahui, apakah akan diampuni dengan membaca doa ini Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat agar terhindar dari syirik besar ataupun syirik kecil. Bisa pakai ini, bisa pakai inna. Dhamirnya kata gantinya bisa ana, bisa nahnu. Kalau nahnu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inni tadi yang dibaca tadi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa nastaghfiruka lima la a'lam. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik yang kita ketahui, dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik yang ternyata kita nggak ketahui. Nah, perbuatan syirik yang tidak kita ketahui di sini kata para ulama bisa jadi kemudian perbuatan syirik khafi, syirkul asghar dan khafi, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Karena syirik besar jelas wadih depan mata kepala kita kan gitu tentang masalah syirik besar ini nih. Yang biasanya terlalaikan atau terluput dari manusia ini asyirkul asghar dan juga asyirkul khafi. Syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Seperti apa itu? Riya, sum'ah, kan gitu. Itu luar biasa bahayanya, dosa besar. Syirik kecil berarti dosa kecil, Ustaz. Salah. Jangan tertipu dengan kata-kata kecil. Di belakang, di depannya ada kata-kata apa? Syirik. Menempati dosa yang di atas sih, dosa syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kenapa? Ketika para sahabat sedang berbincang-bincang masalah fi umur dajjal, masalah dajjal nih. Rasul mengatakan ala ukhbirukum
bima huwa akhafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku dengan satu fitnah. Yang fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Bayangkan, jauh lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Kalau dukun-dukun sekarang aja bisa menghancurkan agama kaum muslimin, apalagi dajjal tuh kalibernya dukun, dengkotnya dukun. Ini lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Apa itu? Balai Rasulullah. Sahabat mengatakan, mau Rasulullah, apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersamar, syirik yang tersembunyi, syirik yang ngumpet. Seperti apa itu? Yaqum rajul fayusalli, seseorang berdiri kemudian salat. Fayuzayyina salatahu, kemudian mengindah-indahkan salatnya, membagus-baguskan salatnya. Lima yara min nadhir rajul, agar pandangan manusia tertuju kepada dirinya. Lihat, ria, sum'ah itu luar biasa bahayanya, ikhwan, luar biasa. Ya, bisa jadi seseorang sudah berusaha untuk menghilangkan ria dan sum'ah dalam hatinya, tapi ternyata bibit ria dan sum'ah itu muncul lagi dalam hatinya dari tunas yang berbeda. Baik dia sadar ataupun dia tidak sadari, maka dengan doa ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau syirik besar, wadih, jelas depan mata kepala kita. Kalau syirik besar tentang masalah tersebut, Allah a'lam bishawab. Nggak bisa kita nggak menyadari syirik besar ini. Gimana cara nggak nyadar syirik besar? Baik Ustaz, ada pertanyaan kedua Ustaz dari akhwat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana menanggapi seorang teman yang ditanya di mana Allah, maka dia pun menjawab, untuk apa kau mempertanyakan? Kalaupun saya tahu, cukup saya yang tahu dengan Allah. Padahal ini bagian dari tauhid. Yang pertama, ikhwan, kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla ini pasti ada tantangan. Ketika kita berdakwah di jalan Allah, contohnya tadi, kita ngasih tahu orang, nanya aina Allah dan lain sebagainya. Orang-orang di luar sana, karena mereka belum sampai ilmu kepada mereka, mungkin hanya menggunakan logikanya, kan gitu. Mungkin hanya menggunakan kecerdasannya semata, kan gitu. Mungkin hanya menggunakan pikirannya atau hawa nafsunya ataupun perasaannya. Sehingga ketika kita sampaikan bahwa ini ternyata ilmu, bingung mereka. Untuk apa ente nanya? Apa urusan ente? Bahwa ternyata ini di antara sunnah. Imam Az-Zahabi mengatakan itu, subhanallah. Imam Az-Zahabi mengatakan di antara sunnah adalah ketika kita bertanya kepada kaum muslimin, aina Allah? Karena itu dikatakan atau ditanyakan oleh Nabi SAW kepada budak seorang wanita, jariyah, hadis Muslim, kan gitu. Dan hadisnya sahih, jelas masalah ini. Orang-orang yang berusaha untuk mendaif-daifkan hadis ini, sahih hadisnya jelas. Ataupun ketika sahih mereka mengatakan berarti hadisnya harus ditakwil. Nggak ada hadis ditakwil ke masalah ini. Jelas hadisnya. Difahami sesuai dengan apa yang pemahaman para sahabat dan para ulama salaf terdahulu. Orang itu mengatakan, atau budak wanita itu mengatakan fis sama, di atas langit, jelas. Tapi tidak semua orang kemudian akan bisa memahami sampai ilmunya kepada mereka, ikhwan. Makanya ketika seseorang berdakwah di jalan Allah, dia butuh kesabaran, dia butuh kelemah lembutan, dia butuh pertolongan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah dia sampaikan kebenaran tersebut dan orang itu menolak, angkat tangan kita ke langit, doakan orang tersebut agar Allah berikan hidayah, kan gitu. Jangan kemudian akhirnya otot-ototan, jangan kemudian akhirnya debat kusir. Kalau debat itu debat ilmiah, lain cerita. Tapi nggak usah lah, akhirnya kalau seperti ini biasa orang-orang seperti ini debat kusir aja. Debat kusir akhirnya akhlak yang buruk ditunjukkan kalau orang-orang seperti ini. Sudah, ketika kita sampaikan ini yang hak, ini yang benar, otot-otot, debat, ini sebagainya, afwan, saya hanya nyampein, silakan kalau antum mau tanya, silakan sama Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada antum. Selesai. Karena tugas kita ini hanya menyampaikan, bukan merubah orang, ikhwan. Yang rubah itu Allah Azza wa Jalla, hati manusia berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla, yuqallibu kaifa yasha. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan lanjutan Ustaz, dalam pembahasan kemarin disebutkan ada 3 bagian hati, qalbun salim, qalbun mayyit, dan qalbun marid. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang dalam amaliyahnya terkadang berbuat baik, tapi sekali waktu berbuat maksiat? Bagaimana memperbaikinya? Nah, ikhwan, seorang yang bertakwa kepada Allah bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Perhatikan baik-baik nih.
hanya Nabi dan Rasul yang ma'sum. Apa itu ma'sum? Ketika Nabi dan Rasul itu berbuat kesalahan, Allah Azza wa Jalla yang langsung menegurnya dari atas langit. Ini di antara tafsiran atau definisi dari ma'sum, kan gitu. Selain Nabi dan Rasul, nggak ada yang ma'sum. Hatta para sahabat, kan gitu. Hatta para sahabat yang sudah jamin surga, bayangkan, nggak ada yang ma'sum. Kan gitu. Maka bukan berarti orang yang bertakwa tidak pernah berbuat kesalahan, nggak pernah berbuat dosa. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia berbuat dosa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa? Unwanus sa'adah thalathah. Inti kebahagiaan itu ada 3. Tanda kebahagiaan seseorang itu ada 3. Yang pertama, idza u'tiya syakar, apabila dia menerima nikmat, mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wa idza btuliya sabar, apabila dia dikasih ujian, cobaan, musibah, dia bersabar. Dan yang ketiga, wa idza aznaba astaghfar, dan apabila dia berbuat dosa dan kesalahan, dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Lihat, yang ketiga nih, syahid bahasa kita di pertanyaan ini. Ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, bukan dia lanjutkan dengan dosa selanjutnya. Bukan dia katakan, tanggung deh Pak Ustadz, ya susah deh Pak Ustadz. Enggak, langsung detik, astagfirullah, nggak boleh ini ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri atau berbuat fahisyah, keburukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, apa yang mereka lakukan pertama? Dzakarullah. Mereka langsung ingat kepada Allah. Ya Allah, nggak boleh nih dosa nih. Ini yang pertama, ingat. Ketika orang diingetin, oh iya benar nggak boleh, astagfirullah. Langsung ingat. Bukan nentang kan gitu. Dzakarullah, langsung ingat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ketika kita berbuat dosa ini, hati kita ada nggak seperti itu? Kan ya Allah, nggak boleh nih, dosa nih kayak ini. Subhanallah. Dzakarullah, ingat. Yang kedua apa? Fastaghfaru li dzunubihim. Dan kemudian mereka langsung minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Istighfar. Langsung istighfar, bersimpuh di hadapan Allah. Talabul maghfirah, minta kepada Allah ampunan kepada Rabbul Alamin. Dan Allah Azza wa Jalla Ghafurur Rahim, kan gitu. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena mereka tahu enggak ada yang bisa ampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut, dan mereka mengetahui. Ini di antara ciri orang bertakwa, Allah sebutkan. Ketika terjatuh dalam sebuah dosa kesalahan, langsung minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallahil. Jadi bukan berarti orang yang orang bertakwa nggak pernah buat dosa. Perhatikan baik-baik ini. Berbeda orang yang memang hatinya sakit. Nah, kan ada ciri-cirinya di antara hatinya sakit tersebut, on off. Artinya apa? On off. Kadang naik, kadang turun. Ketika naik gunung, ketika turun gunung, nyungsap ke sumur, kan gitu. Orang yang qalbun salim bukan berarti kemudian nggak pernah buat dosa, tidak. Beda dengan orang yang hatinya sakit, jelas. Di antara orang yang hatinya sakit, kata para ulama cirinya, ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, maka hatinya tidak terluka dengan dosa dan kesalahan tersebut. Nah, ini hati-hati. Dia buat dosa kesalahan, tenang aja. Ini hati-hati, walaupun itu dosa kecil loh. Walaupun itu dosa apa? Dosa kecil. Lihat bagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang mukmin itu ketika berbuat dosa seakan-akan ada gunung di atas kepala yang akan menghantamnya kapanpun. Itu mukmin, walaupun mungkin itu sekecil. Seorang munafik adalah apa? Ketika dia berbuat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia tepak lalat tersebut jalan. Walaupun itu dosa yang bisa muhlikat, membinasakan dirinya. Lihat bedanya. Di antara ciri orang yang hati sakit tadi, hatinya tidak terluka, hatinya tidak tersayat ketika dia melakukan sebuah kedurhakaan, dosa, kemaksiatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berbeda dengan seorang yang hatinya mukmin, qalbun salim, ketika dia berbuat dosa dia tahu Allah ini enggak boleh, subhanallah. Langsung bersimpuh di hadapan Allah, bahkan menangis kepada Allah, minta ampun, taubat, tidak berusaha untuk tidak mengulanginya, berazam untuk tidak mengulanginya, berdoa kepada Allah agar Allah berikan istiqamah setelahnya dan lain sebagainya. Jadi jelas bedanya jauh tentang masalah tersebut. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan lanjutan Ustaz, apakah pintu pembatas dari qalbun salim ke qalbun marid? Apakah pintu pembatas dari qalbun salim ke qalbun marid? Nah, pintu pembatasnya jelas tadi, ciri-cirinya berbeda, tanda-tandanya beda. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara ciri-ciri orang yang di antara qalbun salim ini hatinya orang mukmin
Tapi qalbun narid ini bisa hatinya orang muslim. Muslim itu kan ngucapin syahadat, KTP-nya Islam sudah muslim kan gitu. Tapi kalau mukmin jelas derajatnya lebih tinggi daripada muslim. Nah, pintu pembatasnya pada hakikatnya pintu pembatas tadi, ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Karena ada pelajaran khusus tentang masalah alamat sihatil qalbi, tanda-tanda sehatnya hati seseorang. Ada alamat maradil qalbi, tanda-tanda sakitnya hati seseorang. Ada alamat mayyitil qalbi, tanda-tanda matinya hati seseorang. Itu ada pembahasan khusus masalah tersebut. Nah, ketika orang belajar tentang masalah ciri-ciri hati yang selamat, yang sakit, yang mati, maka dia akan bisa mengetahui pada saat itu, ini hati Anda nggak benar nih. Ketika anak malas berbuat ketaatan kepada Allah, ketika malah anak dengan mudahnya berbuat maksiat, malah Allah lepaskan anak berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini hati-hati subhanallah masalah ini. Maka kata para ulama adalah ketika seseorang benar-benar mengetahui bahwa imannya sedang turun, ketika seorang mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan dia untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, hati-hati nih. Bisa jadi pada saat itu hati ini sedang berpenyakit tanpa dia sadari. Jadi intinya adalah dia harus tahu tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dulu dari qalbun salim dan qalbun marid, maka insya Allah taala dia bisa membedakannya. Contohnya tadi tuh, ketika orang tersebut berbuat kedurhakaan, kemudian tidak merasa hal tersebut melukai hatinya dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Lagi? Nah, Ustaz, mungkin sudah tidak ada lagi. Enggak lagi? Baik, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mendapatkan qalbun salim, sehingga nantinya Allah Azza wa Jalla bisa selamatkan diri kita nanti di yaumul qiyamah, dan Allah Azza wa Jalla bisa pertemukan kita, kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan Ustaz dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga Allah pertemukan kita di kajian-kajian insyaallah minggu depan dan minggu selanjutnya. Insyaallah. Amin.